Halo bosku, berjumpa lagi di Goods TV. Kasus Aksainah Ahad Dori alias Aceh yang belum terungkap sejak tahun 2015 hingga saat ini. Yang saat ini pun menjadi sebuah bola panas antara pihak kepolisian dan pihak kampus. Aceh adalah mahasiswa UI jurusan biologi Fakultas MIPA atau Matematika dan IPA. Saat itu ditemukan meninggal dunia di Danau Kenanga UI pada tanggal 26 Maret 2015. Saat pertama kali Aksainah ditemukan, diduga bahwa Aksainah melakukan bunuh diri. Belakangan polisi menyampaikan bahwa Aksainah ternyata korban pembunuhan. Kisah selengkapnya kita akan bahas di Goods TV. Kita akan bahas dulu profil dari Aksainah Ahad Dori. Aksainah Ahad Dori yang kerap disapa dengan Aceh. Aceh merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Aceh ini menempuh pendidikan TK hingga SMA di Yogyakarta sebelum akhirnya dia harus merantau keluar kota untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Aksainah Ahad Dori lahir pada 2 Juni 1996 di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai putra kedua dari 4 bersaudara, pasangan Mardoto dan Karimatul Umar. Ayah Aceh bernama Kolonel Susmardoto adalah dosen Akademi Angkatan Udara dan ibunya bernama Karimatul Umar adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebelumnya Aceh sempat menghubungi orang tuanya, kala itu dia meminta sepeda. Tapi saat itu juga orang tua Aceh atau ayahnya Aceh ini menawari dia untuk membeli sepeda motor. Tapi Aceh bersikeras dia tidak mau menggunakan sepeda motor, dia justru tetap memaksa untuk meminta sepeda. Orang tua Aceh ini rencana mau berkunjung ke kosnya Aceh. Ya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 bulan 4 2015 ya. Niatnya ya sekalian mau beli sepeda untuk Aceh yang akan digunakan transportasinya dia saat dia akan kuliah. Karena diketahui juga si Aceh ini sedang sibuk-sibuknya kuliah karena dia kan sudah masuk di semester akhir nih ya, masuk semester akhir kan biasanya itu tugas buat skripsi dan tugas lain-lainnya itu pasti sudah menumpuk, sehingganya Aceh itu sebelumnya juga udah sempat pulang ya karena kesibukannya kuliahnya dia ini. Selang beberapa hari pihak kepolisian dan warga di sekitar Danau Kenanga itu menemukan jasad seorang pria tepatnya pada 26 Maret yang saat itu diduga seorang mahasiswa UI karena dari petunjuknya yaitu jas yang berlogokan kampus UI. Orang tua Aceh pun tahu berita itu tentang penemuan jasad mahasiswa UI ya melalui berita, yang jelas kan kalau orang tua itu sering nonton berita tuh ya, sehingganya orang tuanya itu tahu bahwa oh ada penemuan jasad mahasiswa UI, tapi dia tidak menyangka kalau itu adalah anaknya. Nah beberapa hari kemudian ibunya Aceh ini SMS ke nomor HP-nya Aceh, tapi justru SMS-nya ini berlogokan jam itu ya, atau belum terkirim. Tetapi ibunya ini tidak mengira bahwa terjadi apa-apa dengan anaknya. Ya, santai aja ya karena nggak tahu, nggak ada kabar. Ibunya ini beranggapan bahwa si anaknya ini sedang sibuk kuliah sehingganya SMS yang belum terkirim itu mungkin belum dibukanya dan belum dibacanya ya karena kesibukannya itu tadi kan. Nah setelah beberapa hari SMS-nya ibunya tadi yang gak terkirim-kirim ke Aceh, akhirnya dia ini mulai khawatir. Sehingga ibunya Aceh ini minta ke tantenya Aceh untuk mengunjungi Aceh di kos-kosannya. Sudah berapa hari ini di SMS tidak ada balasan, bahkan belum dibaca. Nah selain itu juga soalnya si Aceh ini terakhir komunikasi dengan orang tuanya melalui handphone itu pada tanggal 21 Maret lalu. Nah di sini tantenya pun mengiyakan permintaan tolong dari ibunya Aceh ini. Akhirnya tantenya ini berangkat ke kos-kosannya si Aceh. Nah sampai di kos-kosannya Aceh ini justru tantenya nggak ketemu sama Aceh. Malah dia melihat bahwa pintu kamarnya sudah tergembok. Tanpa menaruh curiga juga ya tantenya tidak masuk ke kamarnya Aceh. Mungkin berpikirnya bahwa si Aceh masih di kampus. Nah, akhirnya tantenya pun pulang. Sebelum tantenya pulang,
tantenya menghubungi ibunya Aceh bahwa Aceh nggak ada di kos-kosannya dan kos-kosannya sedang ditutup atau dikunci pintunya. Nah, di hari yang sama juga saat tantenya berkunjung, malamnya SMS yang dikirim oleh ibunya Aceh ini semuanya terkirim. Yang awalnya itu pending jadi statusnya delivered. Nah, melihat hal itu, ibunya si Aceh ini langsung bergegas nelpon nomornya Aceh nih. Nah, saat menelpon dan masuk tuh, ibunya Aceh pun seneng saat teleponnya sudah berdering dan ada yang ngangkat. Tiba-tiba ada suara yang mengangkat dari balik telepon itu, suara laki-laki. Ternyata yang menjawab telepon itu bukan si Aceh, ternyata temannya Aceh. Saat ditanya Aceh kemana sama temennya menjawab bahwa si Aceh belum pulang. Bahkan temannya bilang bahwa saya lagi ada di kamarnya si Aceh nih gitu. Nah, bahkan si ibunya juga berpesan kalau si Aceh sudah pulang tolong untuk nelpon balik gitu kan. Pada hari Minggu siang tepatnya tanggal 30 Maret muncul sebuah surat atau sepucuk surat nih ya yang menyatakan kondisi si Aceh. Akhirnya orang tua si Aceh ini langsung berangkat nih, bergegas berangkat ke tempat Aceh kuliah. Nah, tepat jam 12 siang, ayahnya Aceh ini langsung menuju ke rumah sakit Polri yang ada di Kramat Jati. Tetapi siang itu, ayah Aceh tidak bisa mengidentifikasi jasad itu. Karena jasad yang ditemukan ini ternyata sudah berubah bentuk dan banyak lebam di bagian wajahnya. Kemudian ayah si Aceh ini berangkat lagi lah ke Polsek Beji untuk melihat pakaian yang dipakai Aceh saat dia tenggelam. Namun pihak Polsek ini tidak mengizinkan orang tua si Aceh untuk melihatnya atau melihat pakaiannya tadi. Nah, alasannya bahwa foto yang ditunjukkan oleh orang tua Aceh atau ayahnya Aceh ini tidak sama dengan foto jasad yang ada di rumah sakit. Nah, di lain kisah, ibunya si Aceh ini nelpon lagi nih ke nomornya si Aceh, tapi ternyata tidak dijawab. Akhirnya si ibu ini nelponlah ke penjaga kos untuk menanyakan di mana Aceh. Dan si penjaga kos ini pun menjawab bahwa Aceh belum pulang. Tetapi si penjaga kos ini menyampaikan bahwa di kosnya si Aceh itu banyak teman-temannya. Nah, mendengar kabar itu, ibunya si Aceh menyampaikan kepada penjaga kos untuk menyampaikan kepada temannya agar menjawab teleponnya. Saat menerima telepon, teman si Aceh ini menceritakan barang-barang milik Aceh yang berada di kos-kosan, termasuk ya handphone, laptop, dan pakaian Aceh. Kecuali jaket yang bertuliskan UI yang gak ada katanya. Sebelumnya ayah si Aceh itu pada jam 4 sore sudah berkunjung ke jurusan biologi di Fakultas MIPA Universitas Indonesia untuk mencari informasi tentang Aceh. Dan ditemui oleh 2 orang pengajar jurusan biologi. Di ruangan pertemuan tersebut ternyata sudah ada juga 2 orang mahasiswa yang mengenal dirinya, dan dia mengatakan bahwa saya temannya Aceh. Kedua mahasiswa itu terus menyerahkan surat yang dituliskan oleh Aceh ke orang tuanya, dalam hal ini ayahnya ya. Nah, menurutnya surat itu ditemukan di kamar Aceh saat mereka berdua menginap di kamar Aceh sebelumnya. Setelah menerima surat, ayah Aceh langsung nih menuju ke Gedung Biru atau tempat keamanan Universitas Indonesia. Dan pada jam 5 sore, ayah Aceh ini kembali lagi ke Polsek Beji. Pihak kepolisian akhirnya mengizinkan untuk melihat pakaian tadi. Setelah melihat pakaian itu, akhirnya ayah Aceh mengkonfirmasi kalau jasad yang ditemukan di Danau Kenanga UI adalah jenazah Aceh, yaitu anaknya. Singkat cerita, pihak kepolisian melakukan penyelidikan melalui bukti-bukti, termasuk surat Aceh yang juga menjadi barang bukti penyelidikan polisi saat itu. Melihat tulisan dari surat itu, orang tua Aceh meyakini kalau yang nulis itu bukan anaknya, karena ditemukan beberapa kejanggalan dari tulisan surat itu. Akhirnya pihak polisi memanggil ahli grafolog bernama Deborah untuk menganalisis tulisan itu. Ahli grafolog menyampaikan hal yang sama dari yang sudah disampaikan oleh orang tua Aceh, bahwa tulisan surat itu bukan tulisan Aceh. Tingkat keyakinan grafolog itu sampai 75%. Bahkan Deborah ini menyampaikan bahwa tulisan surat itu ditulis oleh 2 orang. Bahkan tanda tangannya juga
bukan tanda tangan Aceh. Selain itu, Deborah menekankan setelah melihat tulisan-tulisan Aceh bahwa Aceh adalah orang yang punya karakter fight dan tidak mudah putus asa, apalagi karakter untuk bunuh diri. Nah bosku, ini adalah kisah Aceh, seorang mahasiswa UI yang ditemukan di danau UI pada tahun 2015 lalu. Nah menurut kalian bagaimana nih? Apakah si Aceh ini bunuh diri atau mungkin dia dibunuh? Komen ya di kolom komentar. Kalau Aceh bunuh diri ya semoga saja motifnya segera diketahui. Dan sedangkan kalau Aceh ini dibunuh ya saya berharap secara pribadi dan mungkin dengan teman-teman sekalian atau kalian semua agar pihak berwajib segera menindaklanjuti terkait pembunuhan si Aceh. Karena sejak kematian Aceh di tahun 2015 hingga saat ini tahun 2023 sudah 8 tahun dan belum ada titik temunya. Baik bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.